Rencana busuk dua remaja AD, 17, dan MF, 14, seperti berjalan baik-baik saja, kala calon pembeli organ manusia yang dihubunginya membalas. Namun semuanya buyar, kala email kedua yang memakai bahasa Inggris itu tak lagi berbalas. Aksi pembunuhan terhadap bocah laki-laki 11 tahun, MFS yang terjadi di Makassar itu pun sia-sia. Ambisi menjadi kaya dengan penjualan organ manusia pupus dan kini AD dan MF justru terancam buih karena aksi kejamnya. Dihadirkan di Polrestabes Makassar pada Selasa, tanggal 10 Januari tahun 2023, AD membeberkan chatnya dengan calon pembeli organ tubuh MFS. AD menjelaskan seusai membunuh MFS di rumahnya, ia lalu menghubungi calon pembeli organ tubuh korban melalui surat elektronik. Kepada polisi AD mengaku menemukan situs jual beli organ tubuh tersebut seorang diri. "Aku cari sendiri, cari-cari," ucap AD. AD lalu menawarkan kepada sosok tersebut sejumlah organ tubuh milik MFS. "Ini ada organ ginjal, jantung, paru-paru, hati," ucap AD. AD mengatakan percakapan tersebut menggunakan bahasa Inggris. Sosok calon pembeli organ tubuh tersebut kemudian bertanya soal lokasi AD dan MF. Namun setelah itu ia tak membalas pesan kedua pelaku. "Lokasinya di mana? Terus dia tidak balas," ujar AD. Merasa panik calon pembeli tak kabar, AD dan MF akhirnya memutuskan untuk memasukkan jasad korban ke dalam plastik. Mereka lalu membuang jasad korban waduk Nipa-Nipa. Karena panik, dia enggak balas, kata AD. Jasad MFS kemudian ditemukan dengan kondisi kedua kaki dan tangan terikat di waduk Nipa-Nipa pada Selasa, tanggal 10 Januari tahun 2023, dini hari. AD mengaku mengenal korban. "Kenal, tapi tidak akrab, hanya kebetulan," kata AD. Tiba di rumah AD, MFS diminta menunggu sambil menonton di laptop. Saat itulah, pelaku membunuh MFS dengan mencekik dari belakang dan membenturkan kepala korban ke tembok sebanyak 5 kali hingga meninggal. "Aku cekik, baru ku banting, lalu bawa ke waduk Nipah," ucap AD. Di saat pembunuhan sadis tersebut terjadi, hanya ada AD, MF dan korban. Orang tua AD sedang bekerja menjaga warung. "Orang tua di warung," ujar AD. Ratusan warga yang geram dengan perbuatan dua pelaku MF dan AD, mereka mendatangi dan merusak rumah milik pelaku. Rumah orang tua tersangka AD di Jalan Batua Raya berlantai 2 dibongkar warga. Tidak ada satupun keluarga AD diduga sudah meninggalkan rumah karena takut amukan massa. Setelah membongkar rumah pelaku AD, massa kemudian menuju ke rumah MF di Jalan Borong Raya. Rumah MF berdiam di lahan milik Kodam 14 Hasanuddin ini terbuat dari bahan kayu juga ikut dirusak massa. Saat ini, kedua pelaku AD dan MF sudah ditetapkan tersangka, dengan dikenakan pasal pembunuhan berencana dan UU Perlindungan Anak. Hal tersebut ditegaskan Kepala Polrestabes Makassar, Kombes Budi Haryanto kepada wartawan, Selasa, tanggal 10 Januari tahun 2023. Dua pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP, dan UU Perlindungan Anak. Karena mereka masih di bawah umur, sehingga ancaman hukumannya dikurangi setengah. Seandainya mereka itu dewasa, pastinya hukuman mati atau seumur hidup. Jadi, biarlah hakim yang menentukan nantinya, tegasnya.